Kebodohan akut membuat Donald Trump mengira bahwa para pemimpin negara yang mendukungnya benar-benar merepresentasikan bangsa dan rakyat mereka. Cara pandang semacam itu memperlihatkan kesalahpahaman mendasar tentang bagaimana kekuasaan berlaku di banyak negara. Seorang kepala negara tidak otomatis mencerminkan kehendak rakyatnya. Terlebih ketika struktur politiknya tidak dibangun di atas akuntabilitas yang jujur. Banyak pemimpin yang tampil sebagai sekutu atau penyokongnya berdiri di atas sistem yang memusatkan kekayaan pada lingkar keluarga. Dalam sistem semacam itu, negara diperlakukan sebagai properti keluarga yang diwariskan atau dipertahankan melalui jaringan patronase. Dukungan yang mereka berikan tidak pernah dapat dibaca sebagai suara rakyat yang mereka kuasai. Sebagian lain memang lahir dari mekanisme pemilihan. Mekanisme elektoral tidak otomatis menjamin kemurnian representasi. Politik uang, manipulasi opini, serta rekayasa kekuasaan membuat proses elektoral kehilangan legitimasi moralnya. Pemimpin yang muncul dari proses semacam itu tetap dapat mengklaim mandat, padahal mandat itu tidak lahir dari kesadaran rakyat yang bebas. Kesalahpahaman ini melahirkan ilusi geopolitik yang berbahaya. Dukungan seorang penguasa tidak identik dengan dukungan sebuah bangsa. Persetujuan elit politik tidak identik dengan persetujuan masyarakat. Seorang penguasa dapat berjabat tangan dengan kekuatan asing, sementara rakyatnya memendam penolakan yang tidak memiliki saluran untuk diungkapkan. Dalam konteks itu, kemunculan Donald Trump sebagai simbol agresivitas kekuasaan Amerika memperluas jarak antara elit yang bersekutu dengannya dan masyarakat dunia yang menolak hegemoni imperialistik. Figur ini tak lagi dipersepsi sekadar sebagai pemimpin sebuah negara, tapi sebagai representasi kehendak dominasi yang memaksakan kehendak politik, ekonomi, dan militer kepada bangsa lain. Trump berubah menjadi musuh bersama bagi umat manusia yang menolak hegemoni imperialistik. Dinamika itu membuat para pemimpin yang memilih berdiri di belakangnya perlahan kehilangan legitimasi moral di hadapan rakyat mereka sendiri. Dukungan kepada kekuatan hegemonik tidak dibaca sebagai diplomasi, melainkan sebagai pengkhianatan terhadap martabat nasional. Para penguasa itu tak lagi dipersepsi sebagai pelindung kepentingan rakyat, melainkan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan asing. Para pemimpin itu berubah menjadi musuh rakyat di negeri mereka sendiri. Kesalahan berikutnya muncul dari cara mereka membaca masyarakat. Para pemimpin boneka itu mengira bahwa mempengaruhi dan meyakinkan segelitir agamawan sudah cukup untuk mengendalikan opini rakyat. Mereka memperlakukan agama sebagai instrumen legitimasi kekuasaan, bukan sebagai sumber kesadaran moral masyarakat. Perhitungan semacam itu memperlihatkan kegagalan memahami realitas sosial. Rakyat tak selalu tunduk kepada otoritas yang dipinjamkan kepada kekuasaan. Kesadaran publik sering jauh lebih jernih daripada perhitungan para penguasa. Rakyat dapat membedakan antara suara hati nurani dan fatwa yang lahir dari kedekatan dengan kekuasaan. Ketika para penguasa mencoba membeli legitimasi melalui sebagian tokoh agama, yang muncul justru jarak yang semakin lebar antara elit dan masyarakat. Dalam kesadaran kolektif itu, rakyat memperlihatkan kewarasan yang jauh lebih kuat daripada para penguasa yang mengira legitimasi dapat diproduksi melalui rekayasa simbolik. Pada titik inilah diperlukan ketajaman diagnosa logika untuk membedakan antara representasi yang sah dan ilusi kekuasaan yang dibangun oleh kesepakatan elit. Rakyat yang sadar tak mudah ditipu oleh klaim representasi yang kosong. Mereka mengetahui siapa yang benar-benar berbicara atas nama bangsa dan siapa yang sekadar berbicara atas nama diri sendiri dan menganggap negara adalah dirinya sendiri. Refresh your mind. Join Diagnosa Logika. Share kritik ini.